organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, yang merupakan tujuan dasar dari manajemen. Pertama, efisien, yaitu menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara yang hemat biaya. Yang kedua, efektif, yaitu membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Berikut, apa itu manajer? Yaitu seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah menjalankan proses manajemen. Kedua, seseorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan manusia, keuangan, fisik, dan sumber informasi. Berikut ini adalah jenis manajer berdasarkan level dan area. Tingkat manajemen, yang paling atas itu manajemen puncak, yang di tengah manajemen menengah, dan yang paling bawah manajer lini pertama. Berikut jenis manajer berdasarkan level. Yang pertama, manajer teratas, yaitu kelompok yang mengelola keseluruhan tujuan, strategi, dan kebijakan operasi organisasi, misalnya direktur utama. Kedua, manajer menengah, yaitu kelompok yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan rencana manajer puncak, dan mereka mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah. Yang terakhir, manajer lini pertama, yaitu manajer yang mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional karyawan. Berikut kita lanjut pada materi kedua, yaitu lingkungan organisasi dan manajer. Pertama, lingkungan organisasi terbagi dua, yaitu lingkungan luar dan lingkungan internal. Pertama, lingkungan luar, lingkungan yang terdiri dari lingkungan umum, yaitu segala sesuatu di luar batasan organisasi, kekuatan ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, internasional, dan teknis. Yang kedua, lingkungan tugas, terdiri dari kelompok dan organisasi tertentu yang mempengaruhi perusahaan. Berikut lingkungan internal, yaitu kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah organisasi dan lingkungannya. Yang di tengah merupakan lingkungan internal, yang di dalamnya adalah pemilik, karyawan, lingkungan fisik, jajaran direktur, dan budaya. Yang lingkaran kedua, yaitu lingkungan tugas, termasuk dalam lingkungan eksternal, yaitu pesaing, pelanggan, pemasok, strategis, mitra, regulator. Lingkaran luar merupakan lingkungan umum yang termasuk dalam lingkungan eksternal, yang di dalamnya adalah internasional dimensi, teknologi dimensi, ekonomis dimensi, sosiokultural dimensi, politik hukum dimensi. Berikut kita masuk dalam materi ketiga, yaitu perencanaan dan manajemen strategis. Berikut adalah pengambilan keputusan dan proses perencanaan. Di dalamnya ada misi organisasi, tujuan, tempat, nilai, dan tujuh arah. Ada tujuan, yaitu tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Dan ada juga rencana, yaitu rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Berikut tujuan organisasi. Tujuan organisasi pertama, memberikan panduan dan arahan terpadu untuk orang-orang yang dalam organisasi. Dua, memiliki pengaruh yang kuat pada kualitas aspek perencanaan lainnya. Tiga, sajian sebagai sumber motivasi untuk karyawan dari organisasi. Empat, memberikan yang efektif, mekanisme evaluasi dan kendali organisasi. Berikut sifat manajemen strategis. Pertama, strategi, yaitu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen strategis, yaitu sebuah cara untuk mendekati peluang dan tantangan bisnis. Proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang efektif. Ketiga, strategi efektif, yaitu strategi yang mempromosikan keselarasan yang unggul antara organisasi, lingkungannya, dan mencapai tujuannya. Berikut kita masuk dalam fungsi perencanaan dalam materi keempat. Pertama, apakah perencanaan itu? Yaitu suatu fungsi dasar kegiatan manajerial yang meliputi: pertama, mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi; kedua, menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; ketiga, membangun suatu tatatan yang komprehensif dari rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kerja organisasi. Berikut perencanaan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengembalian keputusan. Berikut mengapa seorang manajer berencana. Tujuan berencana: pertama, menetapkan arah; kedua, mengurangi ketidakpastian; ketiga, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia atau pemborosan dan kegiatan tangkap;
Keempat, menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Berikut persyaratan perencanaan. Yang pertama, faktual dan realistis. Kedua, logis dan rasional. Ketiga, fleksibel. Empat, komitmen. Dan kelima, komprehensif atau menyeluruh. Kita masuk dalam materi kelima, yaitu fungsi organisasi. Fungsi organisasi dalam manajemen. Salah satu prinsip perorganisasian adalah terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi. Perorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub unit kerja atau komponen-komponen organisasi menurut Saiful Sagala. Berikut tujuan dan manfaat organisasi. Pertama, mengatasi terbatasnya kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuannya. Kedua, mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena dikerjakan bersama-sama. Ketiga, wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama. Empat, wadah mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki orang. Lima, wadah mendapatkan jabatan dan pembagian kerja. Enam, wadah mengelola lingkungan bersama-sama. Tujuh, wadah mencari keuntungan bersama-sama. Delapan, wadah menggunakan kekuasaan dan penguasaan. Terima kasih, itulah presentasi yang saya bawakan.